Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita angkat syukur kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan baik. Naikkan syukurmu pribadi lepas pribadi. Nyatakan bahwa kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memampukan kita untuk melewati hari demi hari yang kita lalui. Dengan sikap doa dan terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyatakan bahwa Yesus, aku sangat mencintai Engkau. Aku bersyukur karena kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam masa depanku. Kau sangat kucinta. Mari kita menyanyikan pujian dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Katakan, Kau sangat ku cinta. Kita ulang pujian sekali lagi. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Amin.
bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, ku kan menari, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sesuai dengan ungkapan pujian kami yang kami naikkan, bahwa betapa hati kami bersyukur bagi kasih-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menyatakan bahwa cinta pertama dalam hidup kami yaitu mencintai Engkau. Biarlah hidup kami ya Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah keberadaan kami, tingkah laku kami, ucapan kami senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk hari ini, secara khusus hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam ibadah kami hari ini Tuhan boleh ada, Tuhan boleh hadir bersama dengan kami. Sehingga ibadah yang kami naikkan kepada Engkau menjadi dupa yang harum dan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita senantiasa bertekad untuk terus berkomitmen untuk percaya kepada Dia, apapun godaan dunia, kita senantiasa bisa menjauhinya. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyi pujian dari nyanyian pujian nomor 130, Aku Bertekad.
Ketika kita bertekad, kita senantiasa menjauhi bujukan dunia, lalu kita senantiasa meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita senantiasa mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri kembali. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saya garis bawahi ada di ayat yang keempat. Yesus kita luar biasa, amin. Katanya di sini, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ketika kita percaya bahwa nama Yesus berkuasa, sakit penyakit disembuhkan, ketakutan dihilangkan, dan kita senantiasa dikuatkan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya dan yakin bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, amin. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Satu quotes tadi pagi saya baca, Tuhan itu ketika kita berdoa, Tuhan itu tidak menjawab doa yang kita hanya sampaikan, tapi jauh daripada itu, Tuhan akan menjawab walaupun itu masih dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan, bahkan yang tidak kita ucapkan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan seruan doa kita, dan kita menyanyikan pujian ini dengan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku, amin. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Kita ulang pujian sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, katakan sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Diakon Sri Dadi Adianto. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Ya Tuhan, Engkaulah perisai kami. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu, karena sampai pada hari ini tangan kasih sayang-Mu selalu menyertai kami. Di dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga, tangan-Mu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur karena kasih sayang-Mu selalu nampak dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur karena dengan bersyukur di sana mujizat-Mu akan terjadi. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam keadaan kelemahan tubuh kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam kelelahan batin kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Tinggi,
hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir, berkenaan dengan Presi yang sudah melahirkan putrinya dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menganugerahkan kepadanya dan keluarganya sukacita karena kehadiran putrinya yang kedua. Tuhan, kami tahu Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur karena tangan kasih sayang-Mu bersama-sama dengan keluarga saudara kami ini. Tuhan, kami pun bersyukur kepadamu. Kondisi negara kami semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa, karena tangan kasih sayang-Mu menyertai umat-Mu pada saat-saat semacam ini. Kami bersyukur karena pemilihan umum sudah selesai, pengumuman dari MK juga sudah disampaikan, dan semuanya penuh dengan ketenangan, kedamaian. Tuhan mengendalikannya. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga sampai hari ini umat-Mu dapat bersukacita, dapat bersama-sama beribadah di hadapan hadirat-Mu tanpa rasa takut. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan berkenan mendengarkannya dan berkenan untuk mengabulkannya. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya sekalipun. Penghiburan-Mu bersama-sama dengan mereka. Anugerahkan kepada mereka kesabaran untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur karena Tuhan memperhatikan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena setiap kata-kata kami di dalam batin kami, Tuhan selalu mendengarkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memperhatikan keluhan-keluhan batin kami. Kami bersyukur karena dalam setiap langkah kehidupan kami, kasih sayang-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Kami juga bersyukur Pak Yono sudah pulang juga dari Korea sampai di tempat dalam keadaan baik. Tuhan, kami bersyukur karena perjalanannya senantiasa dijaga oleh Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini ada 8 saudara kami di anugerah yang dibaptiskan. Kami bersyukur karena Tuhan menolong Pak Hosea dalam acara pada saat ini. Tuhan, kami serahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan rasa syukur kami, dan masih banyak sekali Tuhan rasa syukur kami kepadamu. Juga secara pribadi hamba-Mu bersyukur karena cucu hamba-Mu sudah dipulihkan oleh Tuhan kembali. Sekarang sudah bisa melayani kembali di gereja. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan adalah perisai kami yang melindungi kami. Tuhan, Engkaulah kemuliaan kami yang telah mengangkat kepala kami. Itu sebabnya dengan nyaring kami berseru kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan telah menjawab kami dari gunungnya yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami persembahkan Tuhan rasa syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Diakon Sri Dadi Atianto yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Nah, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil kesempatan untuk saksian. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan mendengar suara saya tidak seperti biasanya, karena dari 2 bulan yang lalu, ini udah hampir 3 bulan ya, suara saya
serak-serak becek begitu. Awalnya hanya batuk, terus saya minum kencur, lalu saya pakai obat tradisional lah. Terus kok nggak sembuh-sembuh, lalu saya ke dokter, terus disaranin juga sama Pak Hosea untuk ke dokter Tambunan awalnya. Terus Pak Hosea udah wanti-wanti ke saya, nanti jam sorean Mas perginya katanya supaya ketemu Pak dokter Tambunan. Ternyata pas saya udah ke sana 6:30 sore, ternyata masih anaknya gitu. Nah terus ya mungkin Bapak Ibu Jemaat Tuhan tahulah bagaimana kualitas anak dan ayah gitu ya. Tapi ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa suara saya seperti ini gitu. Dan itu sangat mengganggu dalam hal saya mengajar ataupun dalam pelayanan gitu. Nah lalu saya pulang kampung dengan alih-alih mengatakan bahwa mungkin di kampung saya akan istirahat total begitu ya. Tapi ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Saya pulang ke Bandung, lalu saya ke dokter Evi gitu, namanya di Warung Contong. Terus ternyata belum sembuh juga gitu. Nah kok lama banget gitu ya. Karena memang kalau dipikir-pikir ini baru pertama kali saya suara serak seperti ini seumur-umur gitu ya. Suara serak seperti ini dan lama pula gitu. Lalu saya ke Serumpun Bambu, ke dokter saya lupa namanya. Pokoknya di Serumpun Bambu saya mengatakan, dok saya udah lama nih 2 bulan lebih gitu. Oh kok lama banget katanya gitu, biasanya 2 minggu udah sembuh gitu ya. Lalu dia dokter tersebut menanyakan saya apakah mau saya kasih obat generik atau paten gitu. Dalam pikiran saya, yang paten aja lah supaya sembuh gitu ya, supaya besoknya saya udah bisa bersuara dengan baik lagi gitu, dengan normal lagi. Nah ternyata masih proses lagi ya Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan 2 bulan lebih ini, nanti kan tanggal 12 Mei ini 3 bulan ya. Karena tanggal 12 Maret yang lalu saya sakit, besoknya langsung hilang suara gitu ya. Lalu saya juga bergumul dengan itu karena saya harus tetap ke sekolah, saya tetap mempersiapkan Paskah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Lalu itu sangat mengganggu dan saya bisa mengatakan bahwa ketika suara itu terganggu itu sangat vital sekali gitu. Mungkin Pak Wardoyo gitu ya sudah mengalaminya beberapa waktu yang lalu, tapi tidak terlalu parah ya Pak De. Ya mungkin karena Pak De dengan saya berprofesi sebagai guru gitu, karena memang suara itu sangat-sangat penting bagi seorang guru, apalagi kita harus menjelaskan dan sebagainya. Tapi dalam hal itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam semua proses itu gitu ya, satu hal yang saya yakini dan percaya bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal gitu ya. Itu yang pertama. Karena ketika kita bersyukur ya mungkin ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ketika kita bersyukur pasti Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik, walaupun saya ngerasa kenapa ini harus terjadi gitu. Tapi ketika saya bersyukur, mungkin ada maksud Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa mungkin belum saatnya Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan detik ini, waktu ini pasti akan sembuh gitu. Tapi karena prosesnya panjang, jadi banyak bergumul sama Tuhan, bertanya juga sama Tuhan, tapi Tuhan mengatakan belum saatnya. Sebenarnya tanggal 21 April yang lalu saya yang MC gitu ya, tapi saya ngomong ke Cia, Cia diganti dulu aja deh, soalnya suara saya belum pulih gitu ya. Dan sebenarnya hari ini pun kan Pak Hosea ngasih ke saya lagunya itu di hari Selasa atau Rabu. Terus saya mengatakan kepada Pak Hosea, Om, kalau sekiranya suara saya belum pulih gitu ya, boleh diganti deh gitu. Lalu semoga suara saya bisa
diajak kompromi untuk nyanyi. Kalau ngomong biasa nggak apa-apa gitu ya, tapi untuk menyanyi agak susah gitu. Tapi syukur kepada Tuhan ya, kok hari Kamis, Jumat ke Sabtu udah mulai ada perbaikan. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan, panjang ya Bapak Ibu ya. Dari Januari sampai Mei baru saya MC lagi, melayani lagi gitu ya. Saya percaya bahwa itulah waktu yang Tuhan berikan bagi saya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan itu sudah mengatakan sembuh, pasti akan sembuh. Kalau Tuhan sudah mengatakan kamu mampu, pasti kita mampu. Dan saya pun percaya bahwa saya bisa melayani hari ini sebagai MC secara khusus ya. Itu bukan karena kehebatan saya, itu bukan karena kemampuan saya, tapi itu karena Tuhan. Walaupun suara saya masih agak-agak serak gitu ya, tapi sudah bisa berbicara, sudah bisa bernyanyi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita sangat-sangat bisa menyembuhkan kita yang sakit. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan setelah ini, Dia adalah kuat kita, Dia adalah menara benteng hidup kita. Ini merupakan pernyataan atau perkataan Raja Daud ya, yang mengatakan meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku ya, walaupun 1000 rebah di kiriku berlaksa-laksa di sisi kanan, aku tahu Tuhan menyertai aku. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dia adalah kuat kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hanya Dia sumber kemenangan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan sudah memberkati kita tentunya, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dan persepuluhan akan dilayani oleh keluarga Bapak Robert Sihombing. Bapak Wiyoto akan memimpin doa persembahan dan persepuluhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini kami percaya Tuhan, baikan dan kasih-Mu selalu mengiringi langkah hidup kami dan selalu membimbing kami dalam hidup kami yang percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan sepersepuluhan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau beri nama Tuhan disenangkan, dimuliakan oleh syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah atau yang mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persembahan dan persepuluhannya melalui nomor rekening BRI yang tertera di layar. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Robert Sihombing yang sudah melayani kita dalam persembahan dan persepuluhan. Kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Dengarkanlah Dia. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari trio band. Yang mempersiapkan diri, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberi kesempatan boleh melayani sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan masih menjawab setiap doa kami, walaupun butuh proses ya, karena Tuhan akan menjawab sesuai dan tepat pada waktunya.
mungkin doa-doa kita masih belum dijawab Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dan tepat pada waktunya. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah di dalam setiap keadaan. Untuk itu kami mau persembahkan pujian waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih semua anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Kuasa Roh-Mu yang membawa kami hadir dalam ibadah siang hari ini. Kami boleh menikmati Engkau, kehadiran-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh rangkaian siang hari ini dalam kuasa-Mu. Silahkan Tuhan beracara, berbicara kepada pribadi lepas pribadi yang ada siang hari ini. Kami menjadi platform dalam rancangan dan kehendak-Mu sehingga Engkau boleh mendemonstrasikan pribadi-Mu, sehingga kami boleh mengalami dan menjadi saksi-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur karena Yesus adalah Tuhan. Saya pun mengucap syukur karena Yesus adalah Juru Selamat. Dan sepanjang kehidupan saya hanya butuh Yesus yang hidup dan menghidupi saya. Tahun 86, jam 1 malam, saya ingat sekali kuasa Roh Kudus mengurapi saya. Di tempat kerja, waktu itu saya kerja shift. Curahan Roh Kudus begitu saya rasakan di hati saya. Luar biasa, sukacita yang luar biasa. Begitu melimpah, dan ketika Tuhan bicara melalui kuasa Roh Tuhan, pagi harinya ketika saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya mau dibaptis. Saya menyerahkan seluruh hidup saya dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya. Itu terjadi tahun 86. Waktu saya masih kerja di shift. Saya berjalan ke kota Yesus. Setelah berjalannya waktu di dalam pekerjaan di dalam gereja, saya keluar dan saya berjalan lagi ke kota aku. Makanya dulu waktu saya masih di kota Yesus, mungkin Ibu Mariana masih ingat, kalau setiap persekutuan saya selalu meminta pujian nomor 17. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi. Karena di hati ini tuh begitu bergelora. Saya melihat ciptaan Tuhan. Saya melihat warna bungkus kado yang begitu indah dari Tuhan Yesus tahun 86, tapi saya lupa membuka isinya. Yang saya lihat hanya keindahan bungkus kado itu. Anugerah yang besar itu hanya saya pandang sebagai bungkus kado yang besar, dan saya lupa membuka isinya. Karena itu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-17, mari kita buka. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang 17 dan 18 berkata demikian. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Hikmat dan pengetahuan itu dari Tuhan. Ketika saya percaya Yesus,
Sebelumnya dari tahun 80 saya pertama kali datang ke Bandung. Saya kerja di pabrik tas Elizabeth. Saya kenal teman dekat saya itu setiap minggu membawa saya ke gereja GKI Cibunut yang ada di Van de Penter, ke gereja Sidang Kristus, Sidang Allah. Saya ikut tanpa pengertian, tanpa ada pengetahuan Alkitab. Diajak ke gereja, ikut. 84, 85, 86 ketika Pak Hendra pindah ke Sangkuriang, sehingga di rumah saya ada persekutuan. 84 saya selalu diundang ke rumah Pak Hendra untuk ikut persekutuan. Saya belum jadi orang Kristen, saya ikut tanpa pengertian, sampai Tuhan sendiri berbicara melalui pengurapannya tahun 86. Dan setelah itu saya baik di pekerjaan, saya mulai disekolahkan, mulai berprestasi, lalu di gereja mulai terlibat di dalam organisasi. Makanya apa yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian juga pasti mengalami hal yang sama seperti saya. Di dalam organisasi gereja setiap kongres yang ada masing-masing orang pinter berargumen. Di tempat kerja pun sama. Apalagi sekarang semua anak-anak sekarang umumnya yang masuk itu mempunyai background pendidikan berbeda dari zaman saya dulu. Itu membuat lelah, membuat susah hati. Di bawah alam sadar kita, kita tidak sadar bahwa iblis menipu kita. Ada kehendak bebas di bawah alam sadar kita yang menjadi iblis itu berpeluang untuk menipu kita. Karena itu di dalam di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau adalah dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Jadi kata manusia itu siapa? Yang salah itu Tuhan. Karena Tuhan menempatkan Hawa di sisinya. Alam bawah sadar kita, ketertarikan Hawa kepada tipu muslihat iblis, kehendak bebas kita membuat kuasa Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, tidak berfungsi. Apakah Hawa ketika akan memetik ini tangannya jadi kaku? Oleh Tuhan dibuat kaku? Tidak. Alam bawah sadar kita, kehendak bebas kita membuat kuasa anugerah Tuhan, kelimpahan Tuhan, kuasa Tuhan, kemahatauan Tuhan enggak berfungsi. Kan Tuhan maha kuasa, pegang tangan Hawanya, jangan, bisa kan? Enggak berfungsi. Kehendak bebas dipakai iblis untuk kita lebih mendengar iblis daripada mendengar Tuhan.
Itulah kehendak bebas. Tipu muslihat iblis di bawah alam sadar kita. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Kalau menyesal itu sudah kejadian atau sebelum kejadian? Berarti Tuhan enggak tahu sebelumnya bahwa manusia akan terjadi seperti itu. Aduh, saya menyesal tadi. Berarti setelah kejadian, sebelumnya belum tahu. Kehendak bebas, free will, membuat kuasa Tuhan, kemahatauan Tuhan enggak bisa. Dari luar sampai kulit, Tuhan Maha Kuasa. Dari kulit ke dalam, Aku Maha Kuasa. Itu free will. Makanya di kitab Wahyu, Tuhan itu digambarkan apa? Mengetok pintu. Alat pembukaannya cuma ada di bagian dalam. Di luar tuh enggak ada gagang buat ngebuka. Tuhan membuka hati kamu, membuka hati saya. Enggak ada. Tuhan cuma mengetok pintu. Barang siapa yang membuka, aku akan masuk dan duduk makan bersama mereka. Bapak Ibu sekalian, sudahkah membuka hati Yesus sebagai Tuhan dan bertata sebagai Raja di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dan juga di dalam kehidupan saya? Ataukah masih terus hidup di dalam tipu muslihat iblis, hidup di dalam kehendak bebas? Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat ke-15 dan sampai ke-20 saya akan bacakan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya ulangi, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Inilah anak yang kukasihi,
hanya kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dari Tuhan tuh simpel sekali. Nanti ketika saya mati di hadapan Tuhan, tek, saya berdiri di hadapannya. Begitu saya lihat, enggak ada yang benar di hadapan saya. Waktu Tuhan ngomong, ya Tuhan, saya siap salah. Enggak ada yang benar di hadapan, di dalam hidup saya di hadapan Tuhan. Begitu saya melihat, terima kasih Yesus. Aku bersyukur karena Engkau Tuhan. Aku bersyukur karena Engkau juru selamatku. Aku memerlukan Engkau. Kesaksian saya di tahun 2024 itu ketika Tuhan berbicara melalui teman saya yang di Bali untuk saya. Dan saya menyambut itu. Awal tahun Januari tahun 2024. Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi apa yang Dia nyatakan, baik untuk saya di tempat kerja maupun apa yang ada di dalam organisasi gereja. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai 9, saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal kelima, ayat 5 sampai 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ayat ini tahun 86 sampai tahun 84, berapa tahun? 38 tahun. Ayat ini itu tuh saya. Makanya ketika Tuhan bicara, ya Tuhan, Edi mau sembuh, saya mau sembuh Tuhan. Karena itu Tuhan dalam satu mimpi memberitahu kepada saya tentang posisi saya di perusahaan. Saya memimpin satu rapat besar. Ketika saya mimpin, semuanya yang hadir, termasuk pimpinan yang ada, mengatakan saya itu salah. Ketika di tempat pekerjaan, Tuhan kasih lihat semua teman-teman, semua antar departemen yang bekerja dengan saya, termasuk atasan saya, mengatakan kamu salah. Yang terakhir, saya dibawa ketemu seseorang yang saya kagumi, yang saya hormati, tetapi dia mengabaikan saya. Saya itu salah. Ketika saya bangun, Tuhan, terima kasih apa yang Engkau nyatakan, tapi saya tidak ngerti. Hanya Engkau yang terang menerangi hati saya. Tuhan bicara kepada saya, kamu berprestasi di tempat kerja kamu bukan kebaikan orang itu. Orang itu pun baik karena aku yang mengerjakannya buat kamu. Semua yang kamu kerjakan salah. Akulah yang mengerjakannya untuk kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berbicara seperti itu kepada saya. Tuhan terima kasih. Benar Tuhan. Rute perjalanan harus saya lalui
adalah perjalanan itu dan saya harus melalui itu. Tetapi perjalanan yang sebenarnya yang harus saya lalui adalah Yesuslah adalah jalan itu yang harus saya lalui. Saya jalannya harus di dalam Yesus yang adalah kebenaran. Bukan jalan yang menurut pemikiran, cara, kehendak, usaha saya sendiri. Tuhan, terima kasih. Bebaslah saya kerja di perusahaan. Hati saya sudah tidak lagi melihat bawahan, atasan, dari pengetahuan, dari hikmat. Enggak, saya hanya melihat Yesus saja. Kalau saya melihat orang gelap, pasti salah. Kalau saya melihat Yesus, yang ada adalah kemuliaannya, terangnya, sehingga saya pun bisa melihat setan. Karena semuanya menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Demikian juga di gereja. Kenapa dalam rapat perancang yang lalu saya kan bicara kepada bapak-bapak yang ada dalam perancang. Dalam waktu itu pelayanan 1 tahun lagi saya akan masih terlibat di dalam pelayanan. Tapi saya sudah bicara bahwa apa yang saya sampaikan bukan dari saya, adalah dari Tuhan. Ketika saya datang ke gereja, Tuhan itu kasih tahu, datang ke gereja, anak muda PKMB sedang menaikkan di dalam sekolah minggu, semua anak sekolah PKMB sedang memuji Tuhan, begitu sampai pujiannya itu begitu indah sampai kepada menembus langit dan surga. Tapi ketika saya lihat bahwa PKMB itu dipimpin oleh sinode yang lain, saya bilang itu enggak benar, itu enggak cocok sama doktrin baptis. Tuhan, saya bicara seperti itu. Lalu Tuhan pakaikan saya sepatu seperti ibu-ibu pakai slop. Udah pakai slop, Tuhan pasang lagi yang kedua, jadi slop ke-1, slop kedua sampai slop ke-3. Saya sampai enggak bisa jalan dalam mimpi itu. Tuhan, saya enggak ngerti. Apa? Engkau yang menyatakan, Engkau yang bertanggung jawab kepada saya. Ketika saya masih dibebani oleh benar dan salah, selama itu kamu enggak akan bisa jalan. Terima kasih Yesus. Doktrin keagamaan membuat saya tidak bisa jalan. Lalu saya pergi keluar dari hari Minggu, saya ibadah dengan istri, saya keluar, nanti malam akan ada rapat, saya keluar. Tuhan bilang, setelah rapat, di dalam rapat, kamu harus bicara. Ya Tuhan. Mungkin hal ini di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian tuh apa yang sampaikan aneh gitu. Apa benar gitu seperti itu. Makanya tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 saya akan bacakan di dalam terjemah firman Allah yang hidup. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 jadi firman Allah yang hidup. Pada zaman dahulu, mohon maaf ini banyak WA yang masuk ya. Pada zaman dahulu Allah berbicara dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Dalam penglihatan, mimpi, dan bahkan dengan berhadapan muka dan sedikit demi sedikit mengungkapkan rencananya kepada mereka. Tetapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kepadanya ia telah memberikan segala sesuatu. Dan dengan perantaraan dia Allah menciptakan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Anak Allah itu menyinarkan kemuliaan Allah dan segala sifat serta perbuatannya,
menunjukkannya bahwa Ia adalah Allah. Ia mengatur alam semesta dengan kuasa firman-Nya. Dialah yang telah mati untuk menyucikan kita serta menghapus segala dosa kita. Lalu duduk dan dalam kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. Dengan demikian Ia menjadi jauh lebih besar daripada para malaikat, sebagaimana terbukti dalam namanya, yaitu Anak Allah, yang diberikan kepadanya oleh Bapanya nama yang jauh dari dan lebih besar daripada nama yang dan gelar segala malaikat. Namanya itu adalah Dia Anak Allah. Dan Yesus itu berbicara kepada kita sekarang itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara tentang apa? Hukum-hukum, reward and punishment. Berbicara tentang apa? Konsekuensi. Taat, berkati, tidak taat, hukum. Di dalam perjanjian baru, kita itu tuh di dalam Galatia 5, jika kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kamu. Makanya Galatia 5 pasal yang ke Galatia 5 pasal yang kedua ayat ke-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan daging, cita-cita dan hawa nafsu. Mati. Disalibkan bersama Kristus. Mati. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itu artinya apa? Di bawah alam sadar Yesus ada kehendak bebas. Cawan ini berlalu daripadaku Bapa, tetapi bukan kehendakkulah yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapaknya bilang, no, jalan salib. Ketika di Matius 27 Tuhan Yesus disalibkan dan mati, Matius 27 ayat yang ke 50 dan 51. Begitu Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu, apa yang terjadi? Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Kita diperdamaikan oleh karya penebusan Yesus, boleh masuk ke hadirat Bapa tanpa lagi ada tabir pemisah antara kita dan Tuhan. Kalau mau masuk di dalam Yesus, mati. Makanya di dalam kitab Roma pasal ke-12 ayat ke-1, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Eklesia mati dan dari dunia masuk ke dalam Yesus. Biarlah kita mati, Yesus yang hidup dan menghidupi kita. Kita dilahirkan kembali dari manusia daging menjadi manusia roh. Dengarkanlah dia. Kehendak bebas kita inilah yang mengakibatkan bahwa Tuhan maha besar dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa tuh menjadi tidak berdaya. Istri saya minggu yang lalu dia pergi ke Bali 1 minggu di sana. Selama 1 minggu saya tidak WA. Dia apa? Bukan update status di WA, oh saya ada di sini gitu. Saya melihat Tuhan. Tiba-tiba dari hati saya keluar rasa cinta saya menyintai dia. Belum pernah seperti. Cinta itu tuh harus dirasakan di hati kita. Jangan melihat
Oh orang lain gimana? Bukan. Yesus mati itu harus dikatakan, Yesus mati itu buat aku. Yesus disalibkan buat aku. Makan dulu buat aku. Cinta dari saya mengalir buat istri saya. Sampai saya bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan istri untuk aku. 2 menjadi 1. Cermin. Yesus yang nyata di hadapan saya adalah istri saya yang saya cintai. Kalau realitanya mau saya kasih tahu, tuh kakaknya juga jadi saksi. Dia WA dulu, ada miskomunikasi. Dia waktu dari awal saya berangkat tanggal 24, pulang tanggal 31. Bulan April kan enggak ada tanggal 31 kan. Jadi di kepala saya itu tanggal 31. Dia nge-WA. Saya sekarang udah mau jalan ke Jogja. Dari Jogja nanti mau langsung ke Bandung. Saya hitung, oh kalau gitu mah antara jam 7 pagi kamu datang sampai Bandung, saya nggak bisa jemput kamu. Kamu naik Grab saja, gitu ya. Nanti, ya dia bilang naik Grab, nanti setelah itu sama kakaknya datang ke rumah. Di rumah tuh ada tas kakaknya yang diganti koper sama istri saya. Udah cerita. Begitu saya duduk, besok tuh tanggal 1 Mei dan saya libur gitu. Jadi saya WA lagi kan. Oh sorry, saya tuh libur. Saya bisa jemput kamu, posisi kamu ada di mana? Saya masih ada di Lewo lagi. Oh saya hitung lagi dari Lewo sampai ke Bandung kurang lebih 2 jam. Jadi saya perkirakan sampai jam 9. Inisiatif saya tuh, tasnya kan saya bawa, tas kakaknya. Supaya saya pikir saya nih, bawa langsung jemput, antarkan kakaknya pulang supaya langsung tidur karena capek. Demikian juga dianya gitu. Apa yang terjadi? Saya bilang, itu tas kakak kamu saya udah bawa. Kamu itu kan mau ditukar kopernya. Baca dong WA saya. Tuh. Jadi cinta Yesus itu ke kita tuh, Yesus tuh, kita tuh seperti itu ke Yesus. Baca dong WA-nya. Cinta itu buta. Kalau masih kita melihat dan terganggu seperti itu, bertobat. Saya begitu dikasih tahu, saya kembali kepada cinta yang mula-mula. Dan saya bertobat. Makanya apa yang Tuhan nyatakan baik untuk gereja maupun pabrik, saya bicara. Tetap saja, istri saya mah enggak robah. Tapi kenapa dari saya tuh cinta? Cerminan dia, bukan dia yang seperti itu. Itu tuh saya kelakuannya seperti itu. Karena cerminan di istri saya tuh itu tuh saya. Makanya kalau anak nakal, jangan marah dulu anak. Itu tuh kamu. Saya mengucap syukur. Betul-betul mengucap syukur. Saya tenang, tanyain kakaknya, saya tenang aja. Karena itu mah bukan yang baru pertama kali, itu yang 1000 kali, itu tenang aja. Ketika saya mati, baik ada orang marah ataupun caci maki, maupun ada sesuatu yang begitu indah, enggak, saya mati, Yesus yang hidup. Puji Tuhan Yesus. Roma 12 ayat yang ke-1. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Eklesia, dari dunia masuk ke Yesus. Keluar dari nasib sial. Saya kasih tahu. Adam memilih nasib sial. Buah pengetahuan yang baik yang jahat. Di surga kan, di Taman Eden kan udah segalanya. Manusia ditipu setan, pilih nasib sial. Saya buang nasib sial. Saya kembali kepada cinta yang mula-mula. Tuhan tegur saya, betapa kamu Edi sudah
betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Iya Tuhan, saya bertobat. Makanya setiap minggu saya pasti enjoy sama istri saya. Kalau saya sharein fotonya pasti pada iri gitu. Itu Ibu Sis sama Pak Sis itu pelukan kan waktu saya lihat dicium Pak Sis. Jangan cuman waktu itu nyiumnya, setiap saat cium di rumah gitu. Iya. Yesus setiap hari memeluk kita. Tidur pun kita dipeluknya. Pagi-pagi bangun dia udah memikirkan, saya mau kasih apa buat kekasih saya. Kita ini platform Yesus di segala aktivitas. Pak Yono di IPTN, saya di Ateja, Bapak Ibu sekalian. Kita itu hanya menjadi platformnya, jadi panggungnya. Yesus mau konser, mendemonstrasikan pribadinya supaya kita melihat dia. Cewek lewat liatin aja, dia ngelirik. Liatin lagi, lama-lama enggak tahan. Yesus juga gitu, liatin aja Yesus, lama-lama enggak tahan Yesus. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan di dalam Ibrani ini? Tuhan berbicara. Yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Sorry, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu diberikan. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir pada loh-loh batu. Namun kemuliaan Allah menyertai. Allah hadir di dalam setiap hukum Taurat. Allah hadir. Kalau Allah hadir, pasti dengan kemuliaan. Namun yang jadi persoalan adalah apa? Pelayanan yang memimpin kepada kematian pun masih disertai Allah dengan kemuliaan. Nah, kita ini beda. Kita ini orang perjanjian baru. Kamu itu adalah anak Allah. Jadi, bagaimana menjadi anak Allah? Yaitu yang dipimpin oleh Roh Allah. Ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai adalah apa? Pelayanan roh. Karena kita pun menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian karena saya itu tuh mengalami. Jadi dalam setiap Alkitab yang dipelajari di sekolah minggu, dalam setiap khotbah, alami. Karena kita harus menjadi saksinya. Saksi itu tuh harus mengalami. Karena Bapak Ibu sekalian tuh terlalu memandang orang, sehingga dalam sekolah minggu itu tuh kalau ada yang nyeleneh itu enggak berani dikeluarkan, keluarin. Seperti tadi siapa ya yang tanya di sekolah bapak-bapak tadi, Pak Wardoyo gitu. Kalau saya paling nyeleneh, tanyain Pak Wardoyo, paling nyeleneh. Apa yang enggak ada di hati kita itu tuh jangan disimpan, dan itu tuh alam bawah sadar kita supaya keluar, supaya setannya kelihatan, oh saya ketipu. Setiap minggu kurang lebih 5 hari saya persekutuan tuh dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu tuh kurang lebih 5 minggu terus support.
ketika kita membicarakan termasuk keluh kesahnya kepada Tuhan, kalau kita jangan terjebak oleh doktrin, lepas. Saya itu sama Ibu Sinta itu terjebak doktrin itu, waduh, duduk. Dia tuh pinter tetapi bukan yang dari dia gitu. Dia tuh kalau ngomong tuh menganalisa. Dulu saya keganggu, terus terang keganggu. Bahkan kalau saya mau ngomong, aduh saya teh kan lebih pengalaman dari kamu lah urusan gitu. Tapi kenapa kamu tuh kayaknya lebih pinter dari saya gitu. Kalau saya keganggu, sebetulnya itu setan tuh lagi ke saya bukan ke dia. Makanya Pak Wiyoto WA saya tentang anak saya cuman udah Pak, apa yang Tuhan nyatakan itu Tuhan yang ngerjain, kita terima beres, udah selesai. Udah, jangan diladenin yang kayak gitu. Kita terjebak ngelihat, aduh istri saya kekurangannya ini, dianalisa ya karena latar belakang keluarganya gini, oh dianalisa gini. Makanya Tuhan tuh luar biasa ya. Orang selalu ingat kepada yang namanya cinta pertama, kasih yang mula. Itu tuh sebetulnya apa yang terjadi di kita realitas sehari-hari dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu tuh supaya kita tuh terbuka. Oh Tuhan, oh Tuhan. Bisa melihat dia, bisa melihat dia, bisa melihat. Waktu tahun 2024 bulan Januari saya merasa, aduh Tuhan, saya tuh ada sukacita. Joy, kalau bahasa Inggris tuh joy. Penting orang Kristen itu punya joy, punya sukacita. Kalau udah ada sukacita, ada joy, baru bisa apa? Enjoy. Enjoy itu menikmati. Yesus sudah ada di kita penuh dengan sukacita. Malaikat datang ke dunia memberikan kabar sukacita. Kita terima Yesus bertahta di hati kita. Joy. Ayat selanjutnya apa? Enjoy. Menikmati. Enggak mungkin ada kata enjoy kalau enggak ada joy. Jangan ceritanya susah. Ceritanya soal agamawi. Udah selesai. Tidak ada satu bangsa yang paling kejam selain bangsa Israel yang membunuh Tuhannya sendiri. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat. Tapi lihat sampai hari ini termasuk Bapak Ibu sekalian menganggapnya apa? Israel hebat. Betul hebat. Kenapa bisa hebat sampai hari ini? Karena cinta pertama Abraham kepada Allah. Yang Tuhan ingat tuh cintanya Abraham yang pertama. Kita mah cuman kena apa? Dapat tuh karena dia tidak taat. Makanya ke kita. Karena itu kembali kepada itu. Tuhan berbicara dari zaman ke zaman melalui nenek moyang kita. Sekarang dia datang berbicara melalui Yesus, dengarkanlah dia. Bapak Ibu sudah dengar dia bicara? Atau hanya sebagai pengetahuan ayat Alkitab? Tuhan milih murid-murid yang bukan urusan sekolah teologi. Sekarang ada gereja yang butuh yang melayani pendeta menjadi gembala sidang harus doktor teologi. Kenapa enggak berani ngomong? Itu apakah gereja enggak sesat itu? Begitu ada apa? Kristen progresif langsung sesat. Jangan terpengaruh hal seperti itu. Thomas yang menolak, aku gak akan percaya kalau aku enggak melihat langsung. Mendingan ngomong gitu daripada beban tapi sok-sok. Tuhan Yesus bilang, cucukan tanganmu. Percaya, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Tapi kalau saya, berbahagialah orang yang
melihat tapi percaya daripada enggak percaya. Petrus menolak 3 kali, Tuhan bilang apa? Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangkal kamu di hadapan Bapa. Petrus berapa kali menyangkal Yesus? Di bawah batu karang ini aku akan bangun gerejaku. Kepada siapa? Kepada orang yang nyangkal. Murid yang 10-nya, Tuhan ngomong gitu enggak? Kenapa? Cinta. Kalau ada cinta, semuanya tuh enggak kelihatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini tuh, bikin Yesus tuh enggak bisa melihat kesalahan kita. Cinta. Saya berulang kali bicara tentang ini. Kasih. Apalagi kalau Bapak Ibu baca ayat Alkitab, baca terjemahan dari firman Allah yang hidup, baca lagi dari The Message. Kalau kita masih terbelenggu oleh apa? Peraturan, ketentuan, hukum-hukum, sunat dan sebagainya yang ditulis dalam Galatia, kita putus dengan Kristus. Saya pribadi mengucap syukur. Saya sama istri saya tuh apa ya? Udah umur mau menginjak 64, 65 tahun. Tapi saya bisa merasakan aliran cinta saya ke dia. Cinta. Itu tuh enggak ada dulu. Ngalir. Saya menikmati pribadi cinta buat saya itu tuh udah. Cinta kan dirasakan kan. Seneng sama perempuan, perempuan itu belum seneng sama kita, tapi begitu ngelihat dia lewat tuh kita tuh udah ngerasain kayaknya seolah-olah dia tuh udah ke kita. Cinta tuh udah memiliki. Makanya Tuhan bilang, mintalah apa yang engkau mau dan berdoalah, engkau sudah mendapatkannya. Itu cinta, itu sudah mendapatkan. Kita tuh sudah mendapatkan segala-galanya. Dia yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan saya mengalami. Makanya saya bukan khotbah di hadapan Bapak Ibu. Saya itu cuman bersaksi. Tuhan bicara. Oh Tuhan. Kemarin saya di apa tuh? Gunung Puntang. Dulu gereja kan pernah ke sana. Gunung Puntang, tapi sekarang udah berubah luar biasa. Saya itu ke airnya kan ngalir deras. Ceritanya yang namanya orang lagi bercinta kan, saya di foto gitu. Handphone saya jatuh pluk ke air. Tenang saja saya. Yesus kan juru selamat. Tiba-tiba ada anak muda lagi duduk, turun, buka sepatu, buka sarung kaki, ketemu. Padahal ini handphone ini harus sudah lem biru nih. Mungkin kalau dibandingkan sama HP Pak Yono, lem saya tuh kayaknya udah tengkurap sendiri, enggak usah ditengkurupin saya gitu. Jadul gitu. Saya bilang, tenang aja, Yesus juru selamat. Yang bikin kita menghalangi Tuhan, kehendak bebas kita, sehingga kuasa Tuhan, keagungan Tuhan, kehendak bebas, free will kita. Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Ibrani mengingatkan kita, dengarkanlah dia. Istri kelakuannya kayak gitu, dengarkanlah dia. Suami kelakuannya gitu, dengarkanlah dia. Katakan dalam hati, Tuhan terima kasih Engkau Tuhanku. Tuhan terima kasih Engkau juru selamatku. Aku hanya perlu Engkau saja. Ada tuh satu pujian tuh dalam bahasa Inggris. Apa? All I need Jesus gitu. Silahkan dicari. Saya tidak dengar itu. Aduh Tuhan terima kasih. Penjahat jadi pendeta, orang miskin jadi kaya. Semuanya Tuhan yang mengerjakan. Orang yang lagi liar kembali ke keluarganya.
Cuman Yesus yang bisa mengerjakannya. Dan itu tuh sudah selesai. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, cinta kasih-Mu. Hanya Engkaulah pribadi yang terang dan nyata yang menerangi hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau. Kami mau mendengarkan Engkau. Silahkan Tuhan. Hati kami terbuka, Engkau masuk di hati kami bertahta sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami mau mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Wawan. Baik, terima kasih Diakon Edi atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ingat, cinta pertama dengan Yesus harus selalu tinggal di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pendeta Hosea hari ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Selain khotbah, juga membaptiskan 8 orang di sana. Sehingga kebenaran firman Tuhan di sini disampaikan oleh Diakon Edi. Dan Gereja Baptis Anugerah ini, kalau ada yang belum tahu, dulu adalah cabang gereja kita. Dan setelah gembala sidangnya disuruh pulang oleh Tuhan, jadi gereja itu mengalami kekosongan. Dan minggu kedua selalu diisi oleh Gereja Baptis Indonesia Cimahi dalam menyampaikan firman Tuhan di sana. Saya suka bergantian dengan Diakon Sridadi, dan minggu depan Pak Yono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana. Jadi minggu kedua setiap bulan. Dan minggu depan entah tanggal berapa, gembala sidang yang baru akan datang. Namanya Pendeta Hervin dari Karangpucung. Jadi saya suka berguru ya. Nanti kalau sudah datang, pasti tidak lagi mengganggu gereja yang dulunya induk ya, untuk ambil bagian di sana. Baik, sebelum doa berkat, saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa pada hari Rabu nanti, tanggal 8 Mei, jam 7 sampai jam 8, masih secara online ya, atau daring. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Cornelius Sega, yang tadi sudah menyanyi ya. Tadi saya menyanyi dari Koneda, Cornelius, Novel, dan Darman ya, Koneda gitu ya. Itu singkatan baru. Jadi mohon, karena melalui doa ini kita bisa berbagi kesaksian-kesaksian kita bisa menyanyi, kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, petugas gereja minggu depan bisa dibaca di dalam pengumuman itu ya. Lalu petugas ibadah maksud saya, yang sebelum ulang tahun jemaat yang bulan Mei, yaitu hanya yang pas Pak siapa ini? Pak Pondis Tanggang ada? Pak Pondis Tanggang. Selamat ulang tahun Pak Pondis Tanggang pada 6 Mei ya. Tinggal menunggu undangannya PBI ke rumahnya untuk bersekutu dalam rangka merayakan ulang tahun Pak Stanggang. Lalu tanggal 9, Saudara Dodi Frianto. Ya.
anak Pak Jeffrey ya? Pak Dodi ya? Ya. Yang di Jakarta. Tolong sampaikan Ibu Jeffrey, selamat ulang tahun Pak Dodi, Mas Dodi, Tuhan memberkati. Ya, yang terakhir ini ada tambahan. Kemarin waktu hari Sabtu, panitia retreat sudah survei. Betul Pak Martin ya? Nah, nanti ada permohonan. Nanti beberapa bapak diminta untuk kumpul sebentar. Ya, tadi disebutkan antara lain Pak Mr. Yono, Diakon Edi, lalu Pak Sri Dadi. Dan ditambah, memang permintaannya itu adalah anggota PPG ya, tapi mungkin terbatas dulu. Panitia retreat yang kemarin sudah survei akan menyampaikan laporannya. Barangkali begitu ya Pak Martin, Bang Rahman, betul ya? Saya diminta ikut tetapi saya tidak ikut ya. Jadi kemarin sudah melihat, mungkin sudah ada usulan-usulan, karena program tahun ini gereja kita sudah memutuskan ya, seperti kemarin dalam RUG sudah setuju program gereja kita tahun 2024 sampai dengan 2025 bulan Maret. Salah satu diantaranya adalah retreat dan panitia sudah survei. Jadi mohon nanti bapak-bapak yang tadi disebutkan dapat kumpul sebentar. Boleh di belakang, boleh di ruang samping ya. Jadi tidak fleksibel saja. Saya kira itu, atau ada pengumuman tambahan sebelum doa berkat disampaikan? Enggak ada? Enggak ada pengumuman tambahan? Baik, mari kita bersama-sama berdiri. Segala berkat dan anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhanmu memberkati. Sidang kami persilakan duduk untuk bersaat teduh sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Saat teduh selesai, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus menyertai dan memelihara sepanjang satu pekan ke depan. Engkau bersama
perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di sini, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber